menjelaskan terkait mean atau rata-rata atau ukuran gejala pusat. Di ukuran gejala pusat itu ada mean dan modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama kita bahas dulu mean. Mean atau rata-rata. Bagaimana cara mencarinya? Nah, suatu data itu kan kita dikenal menjadi dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Rata-rata atau disimbolkan dengan X bar, itu rumusnya sigma X per N. Jadi, kalau misal data tunggal, datanya ada 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Kita jumlahkan 5 data itu, 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Ketemunya berapa? Dibagi N. Banyak data ada berapa? Ada 5. Simpel kan kalau data tunggal? Bagaimana dengan data kelompok? Data kelompok atau yang sudah dalam bentuk interval data, maka kita harus mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya berapa? Dari masing-masing interval baru kita masukkan rumus. Karena rumus dari mean rata-rata X bar sama dengan sigma Fx per N. Jadi frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dibagi dengan banyaknya data. Caranya bagaimana? Langsung kita aplikasikan pada tugas yang sudah saya berikan ya. Sebenarnya cara mencari mean itu ada dua. Yang pertama menggunakan cara panjang itu tadi. Cara panjang rumusnya sigma Fx per N. Kalau cara yang kedua bisa menggunakan dengan nilai terkaan. Nilai terkaannya bagaimana? M aksennya. Nah, kalau kalian punya bukunya Ana Sujiono, di situ dijelaskan bagaimana cara mencari mean dengan cara singkat. Memang kita harus mengetahui dulu nilai terkaannya berapa, tetapi angka yang dikalikan itu sangat kecil. Kalau misalnya, lebih jelas saya contohkan di sini aja ya. Kita kembali ke distribusi frekuensi yang tadi. Nah, di sini tadi distribusi frekuensinya bentuknya seperti ini. Kita cari dulu nilai tengahnya. Interval yang pertama berarti nilai tengahnya 47. Interval yang kedua 52, 57, 62, 67, 72, 77. Begitu ya nilai tengahnya. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Nah, ini di sini nilai tengahnya sudah saya tulis, frekuensinya sudah ada, jadi dikalikan dulu dalam bentuk tabel, nanti masukkan rumusnya gampang. Yang pertama 4 kali 47 berapa? 4 kali 47 ada 488. Kemudian yang kedua 11 kali 52 ketemunya 572. 20 kali 57 ketemunya 1140. 23 kali 62 ketemunya 1426. Kemudian 12 dikali 67 ketemunya 804. 6 dikalikan 72 ketemu 432. 4 dikalikan 77 ketemu 308. Nah, ini kan nilai Fx-nya sudah ketemu. Tinggal dijumlahkan. Sigma Fx-nya berapa? Semuanya ini kalau dijumlahkan 0, 7, 1, 5. 5170. Nah, ini kan sudah ketemu nilai Fx, sehingga cara mencari meannya atau rata-ratanya X bar sama dengan, bagaimana rumusnya tadi? X bar sama dengan sigma Fx dibagi N. Sigma Fx-nya tadi sudah ketemu, yakni 5170. N-nya berapa? Banyaknya data tadi kan ada 80. Berarti 5170 dibagi 80 ketemunya 64,62. Kalau dibulatkan menjadi 65. Nah, ini cara yang pertama, mencari rata-rata. Bagaimana
jika kita menggunakan cara singkat, nah, oke, cara mencari mean dengan rumus yang kedua atau cara singkat, sebenarnya ini lebih mudah. Kalau menggunakan cara tadi, sigma fx per n, ini kan hitungannya banyak ya. Hitungannya sampai ratusan bahkan ribuan. Ini kalau menghitung secara manual tanpa kalkulator, tentu akan sangat lama. Bagaimana cara singkatnya? Nah, di sini rumusnya, mean x bar sama dengan M aksen. M aksen itu mean terkaan ya. Mean terkaan ditambahkan C panjang kelas dikalikan sigma fx aksen per N. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara menentukan mean terkaan? Nah, memilih mean terkaan itu bisa diperoleh berdasarkan jumlah frekuensi di masing-masing interval ini yang jumlahnya paling banyak. Dari sini, jumlah interval yang memiliki frekuensi paling banyak ini kan ini, 60 dan sampai dengan 64 karena jumlahnya 23. Nah, 23 ini interval 60-64 ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan mean terkaan. Nah, titik tengahnya kan ini 23, titik tengahnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 62 ya. Berarti ini titik tengah dari interval yang frekuensinya paling banyak itu kita sebut dengan mean terkaan atau M aksen. Nah, di sini ini merupakan titik utamanya. Titik utamanya yaitu 0. Kita mencari X aksennya terlebih dahulu. X aksen. Nah, patokannya dari sini tadi ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, bagaimana menentukan mean terkaannya? Kita cari frekuensi yang paling banyak dari suatu interval. Yang paling banyak kan ini, 60 sampai 64 karena jumlah frekuensinya ada 23 paling banyak. Nah, nilai tengah dari interval 60-64 yaitu 62. 62 ini kita anggap sebagai mean terkaannya atau M aksen. Sehingga X aksen, karena nanti kita butuh nilai sigma fx aksen ya. X aksennya dari interval mean terkaan ini adalah 0. Kemudian di angka interval sebelumnya kita tulis plus 1. Ini plus 2. Ini plus 3. Kemudian interval yang ke bawah berarti minus. Minus 1, minus 2, minus 3. Dari sini, ketika kita menghitung sigma fx aksen, kan angkanya lebih sederhana. 4 kali 3, 11 kali 2, 20 kali 1, 23 kali 0, 12 kali min 1, 6 kali min 2, 4 kali min 3. Angkanya kan kecil. Hanya puluhan saja, nggak sampai ratusan atau ribuan. Tentu akan lebih mudah. Nah, saya hapus dulu ya rumus mencari mean terkaan ini. Nah, fx aksen. Selanjutnya kita menjumlahkan fx aksen. F-nya 4, X aksennya plus 3, 4 kali 3, 12. 11 kali 2, 22. 20 kali 1, 20. 23 kali 0, 0. 12 kali min 1, min 12. 6 kali min 2, min 12. 4 kali min 3, min 12. Kita jumlahkan dari fx aksen ini. Ketemunya berapa? Oke, sigma fx aksennya kan ketemu ya. 12 tambah 22 ditambah 20, ketemunya 42, 52 dikurangi 36. Ketemunya 18. Jadi sigma fx aksennya kan 18. Kita masukkan rumus yang tadi, X bar sama dengan M aksen plus C panjang kelas ya. Kemudian sigma f x aksen per
N. Nah, M aksennya ini tadi berapa? 62. Ditambah C-nya kan 5. Sigma Fx aksennya 18 per 80 sama dengan 62. 5 kali 18, 90 per 80, 1,125, ketemunya 63,125 atau 63. Padahal tadi kan meannya ketemu berapa? 64, sekian ya. Selisih 1. Karena ini dalam distribusi frekuensi, rata-ratanya antara 63 sampai dengan 65. Harusnya jumlahnya sama. Atau nanti kita hitung ulang ya. Nanti sambil cek. Intinya caranya gitu. Cara mencari mean RKN, kita lihat dulu distribusi frekuensi dari frekuensi yang paling banyak, berarti nilai tengahnya itu merupakan mean RKN-nya. Kira-kira meannya ada di angka 62. Nah, itu tadi untuk rumus yang pertama kan ketemunya 64,62, kalau dibulatkan 65. Nah, kira-kira 64,62 itu kan kira-kira ada di interval ini. Hitungan yang kedua, 63 juga ada di interval ini. Jadi, kira-kira dalam distribusi frekuensi ini rata-ratanya berada di interval ini. Itu cara mencari mean dalam suatu distribusi frekuensi. Saya kira itu penjelasan terkait dengan mean. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus. Modus itu apa sih? Modus merupakan serangkaian dari ukuran gejala pusat itu tadi ya. Selain mean ada modus. Bagaimana cara menentukan modus? Sering kita ketahui bahwa modus itu merupakan nilai yang sering muncul. Jadi kalau dalam suatu distribusi frekuensi yang jumlah frekuensinya paling banyak, itu potensi dari suatu modus. Bagaimana cara menghitung modus? Modus atau MO sama dengan B plus P dikalikan D1 per D1 plus D2. B itu apa? B merupakan tepi bawah interval dari kelas modus. P panjang kelas. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas frekuensi selanjutnya. Oke, langsung ke contohnya saja ya. Masih pada soal yang kita bahas tadi. Kita mencari modusnya. Ada interval yang ini ya, maaf tulisan saya jelek, yang penting bisa terbaca. Dari distribusi frekuensi ini, kita ketahui bahwa kelas modus itu berada pada ini ya, frekuensi 23, interval 60 sampai dengan 64. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Modus MO sama dengan B plus P, yaitu tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas, buka kurung, D1 plus D1 plus D2. Ini rumus dari modus. D1 itu tadi apa? D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi frekuensi interval sebelum kelas modus. D2 ini D1, ini D2. Jadi pengurangan antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi interval selanjutnya. Nah, di sini batas bawahnya berapa? Batas bawahnya berarti kan tepi bawah maksudnya. Tepi bawahnya 59,5. Panjang kelasnya berapa tadi? 5. D1 ini kan 20. Berarti 23 dikurangi 20 per 23 dikurangi 20 ditambah. Nah, D2-nya berapa? 12. Berarti 23 dikurangi 12. Nah, di sini 59,5
ditambah 5, 23 kurangi 20 kan 3. Kemudian 3 plus 11. Nah, 59,5 ditambah 5, 3 per 14. Ketemunya 59,5 ditambah 5 kali 3 dibagi 14 ketemu 1,07. Kalau dijumlahkan 60,57 atau dibulatkan menjadi 61. Nah, ini dari modus, yakni B ditambah P D1. D1 itu tadi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval sebelumnya. D2 berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval selanjutnya. Ketemunya 60,57 kalau dibulatkan menjadi 61. Gampang kan cara mencari modus? Oke. Yang terakhir nanti akan saya lanjutkan mencari median atau nilai tengah. Oke, yang terakhir tentang median. Median atau ukuran gejala letak itu menentukan nilai tengah dari suatu distribusi frekuensi. Selain median, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Persentil membagi data menjadi 1/100-nya. Jadi, kalau ada pertanyaan yang ditanyakan median, kemudian kuartil 2 atau Q2, kemudian D5 atau desil ke-5, dan P50 atau persentil ke-50, berarti itu jawabannya sama. Kalian tidak perlu menghitung, karena median nilai tengah itu sama dengan, kalau tadi kuartil membagi data menjadi keempat, kalau Q2 kan berarti membagi data menjadi 2, sama. Desil membagi data menjadi ke-10, kalau D5 berarti kan setengahnya, sama. Persentil P50 berarti kan setengah dari 100, berarti itu median. Ingat, ketika yang ditanyakan median, kemudian Q2, D5, dan P50 nggak usah dihitung karena itu jawabannya sama. Bagaimana cara mencari median? Rumusnya bagaimana? Kita harus tahu letak dari median itu interval di mana. Kita harus menghitung F kumulatif. F kumulatif itu apa? Penjumlahan dari frekuensi dari interval 1, interval 2, interval 3, dan selanjutnya sampai interval yang terakhir. Langsung ke aplikasi contohnya saja ya. Oke, masih pada distribusi frekuensi ini tadi. Contoh soal sekaligus kalian ngecek ya sama jawaban kemarin sudah benar apa belum. Dalam mencari median, rumusnya seperti kuis yang sudah saya bahas sebelumnya. Median atau ME sama dengan B plus P dikalikan setengah N min F. Saya tulis saja ya. Median rumusnya sama dengan B plus P, kemudian setengah N itu berarti setengah dari banyaknya data, karena median merupakan nilai tengah. Min F besar itu F kumulatif per F kecil. F kecil itu frekuensi dari kelas median. Nah, ini F kecil, saya bedakan ya, ini F kecil, ini F besar, F kumulatif. Nah, berarti kan kita harus mencari F kumulatif. Bagaimana cara mencari F kumulatif itu tadi? Nah, biar mempermudah, ini kan sudah tidak menggunakan nilai tengah, saya hapus. F kumulatif ini dihitung berdasarkan masing-masing interval. Yang pertama F kumulatifnya berapa? 4. Yang kedua 4 ditambah 11 berarti 15. Yang ketiga 15 tambah 20 berarti 35. 35 ditambah 23 berarti berapa? 58. Selanjutnya 58 ditambah 12 berarti 70.
70 ditambah 6, 76, 76 ditambah 4, 80. Jadi, frekuensi kumulatif interval terakhir harusnya sama dengan banyaknya data. Sama, 80. Karena frekuensi kumulatif itu penjumlahan dari frekuensi di masing-masing kelas interval. Kita masukkan datanya. Nah, median kita cari dulu nilai tengah. Berarti kan opsinya pada frekuensi yang paling besar. Apakah seperti itu? Bukan. Kalau dari frekuensi yang paling besar itu untuk mencari modus. Kalau median kita harus tahu dulu letak dari median itu tadi. Berarti kita cari dulu median. Letak median sama dengan N per 2. N-nya berapa? N-nya kan 80. Dibagi 2 sama dengan 40. Data ke-40 ini ada di frekuensi mana? Nah, ada di interval mana maksudnya? Data ke-40 itu mediannya. Nah, di sini interval yang ke-1 4. Belum. 40, 15 belum. 35 kan belum. Berarti 40 itu kira-kira ada di interval 60 sama 64 sampai dengan 64. Ya. Nah, kira-kira kan 40 letaknya ada di sini. 58. Lah berarti kan 60 sama 64. Tepi bawahnya berapa? Kita hitung dari interval ini, tepi bawahnya kan 59,5. P-nya tadi panjang kelas ada 5. Setengah N tadi kan 40. Min F frekuensi kumulatifnya berapa? 50. Sorry ya, saya salah konsep. F besar di sini bukan F kumulatif, tetapi F besar di sini frekuensi kelas interval sebelum dari median. Berarti sebelumnya kan interval ini 55 sama 59, intervalnya 20. F besar di sini bukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu tadi digunakan hanya menentukan letak di mana interval suatu median. F di sini adalah frekuensi dari kelas interval sebelum kelas median. Nah, berapa ini frekuensi sebelum kelas sebelum median? Ada 20. Frekuensi median berapa? 23. Ini ya. Sehingga 59,5 ditambah 5 kali 4 min 20 per 23. Berarti kan 59,5 ditambah 100 dibagi 23 berapa? 100 bagi 23 itu 4,23 sekian lah. Nah, 4,3. 100 dibagi 23 itu 4,3 sekian. 333 berapa? Kalau dijumlahkan ketemu 63,8. Kalau dibulatkan menjadi 64. Ini median. Saya ulangi lagi. Median kita harus menentukan di mana interval suatu median. Cara mencarinya yang pertama, ME sama dengan N per 2. N berapa? Banyaknya data 80 dibagi 2 ketemu 40. Data ke-40 ini berada pada interval keberapa? Kita harus cari F kumulatifnya dulu. F kumulatif diperoleh dari penjumlahan jumlah frekuensi dengan frekuensi interval selanjutnya. Ini F kumulatif. Nah, dari sini kita menentukan data ke-40 itu kira-kira ada di sini. Karena kalau 35 kan tidak cukup. Di sini. Nah, ini berarti ada di interval 60-64. Ini untuk menentukan tepi bawahnya tadi sama menentukan frekuensi. Nah, F besar itu merupakan frekuensi dari frekuensi interval sebelumnya dari kelas median, yaitu 20. Kita masukkan di sini 40 min 20, frekuensinya tadi 23. Nah, ketemulah 64. Ini cara mencari median. Bagaimana cara mencari kuartil, desil, persentil? Sama. Ya, saya hapus dulu. Rumus mencari kuartil
kuartil ya. Kalau kuartil pertama simbolnya Q1, kuartil kedua Q2, kuartil ketiga Q3, kuartil keempat Q4. Kuartil pertama rumusnya B plus P sama dengan I kali N. I itu berarti kuartil pertama ya. Kuartil pertama dibagi 4 dikalikan F. Per frekuensi. Sama caranya dengan median itu tadi. Kalau yang ditanyakan kuartil 1 berarti data yang keberapa? Berarti N IN per 4 ini ke 1 ya. 80 dibagi 4 sama dengan 20. Berarti frekuensi data ke-20 itu ada di interval yang mana? Ini kan ya. 35 ini ya. 15 kan kurang, berarti ini intervalnya 55 sampai 59. 55 59. B-nya berapa? Tepi bawahnya. Berarti kan 54,5. Kemudian P-nya 5. IN-nya tadi kan sudah dihitung 20 ya. F-nya berarti kan dari frekuensi dari interval sebelumnya. Berapa? 11. Ini kan tadi intervalnya 20, berarti frekuensi sebelumnya 11 per F-nya berapa? F-nya 20. Nah, di sini kalau dijumlahkan nantinya ketemu 56,75. Kalau dibulatkan menjadi 57. Kalau yang ditanyakan Q2 gimana? Rumusnya sama, B plus P IN per, ini bukan 4 lagi. Ya, karena yang ditanyakan Q2 berarti IN per berapa? Per 2. Kalau Q3 berarti IN per 3. Q4 IN per 4. Q4 kan nggak usah ditanyakan karena itu nanti nilai terakhir jumlahnya. Ya, sama, itu cara mencari kuartil. Kemudian mencari desil. Desil rumusnya sama dengan kuartil, hanya saja D sama dengan IN per 10. Jadi kalau datanya 80 dibagi 10 berarti kan ketemu 8. Nah, 8 ini berada di interval yang mana? Kita tentukan karena kita butuh batas tepi bawahnya. Kalau yang ditanyakan persentil, sama IN per 100. Berarti 80 dibagi 100 berapa? Nanti kita cari. Kita cari berada di interval yang mana. Itu cara mencari median, kuartil, desil, dan persentil. Demikian penjelasan saya ya.